Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Universitas Brawijaya meraih peringkat pertama Pojok Statistik Award yang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Pojok Statistik yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB ini menjadi laboratorium pengelolaan dan analisa data statistik bagi mahasiswa. Saat menerima penghargaan Pojok Statistik Award di Jakarta, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, menyampaikan apresiasi atas sinergi UB dan BPS yang telah terjalin selama ini. Dalam sambutannya, ia melaporkan bahwa UB sangat berkomitmen dalam pengelolaan data statistik, terutama dalam membantu pengembangan data di desa-desa. Jadi Universitas Brawijaya sangat berterima kasih bisa bekerjasama dengan BPS, baik lewat pojok statistik dan juga desa cantik. Dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kami kita sudah mendapatkan benefit dari BPS untuk bisa melakukan KKN bersama di desa cantik. Di 57 desa ya, 57 kelurahan di Kota Malang. Dan tahun ini insya Allah Pak Kepala BPS, kita punya program mahasiswa membangun 1000 desa di Jawa Timur. Dan kita sangat akan berterima kasih kalau mahasiswa-mahasiswa kita nanti juga bisa masuk menjadi duta-duta statistik di desa-desa di Jawa Timur. Dan kita juga berterima kasih karena pakar-pakar yang ada di BPS juga berkenan mengajar, menjadi pengajar di kampus Universitas Brawijaya. Kita sebut dengan dosen dari praktisi. Dan ini menjadi bagian IKO dari perguruan tinggi. Alhamdulillah sudah banyak mensupport kita. Dan ke depan Bapak Kepala BPS, kita juga akan membuka PS baru yang disebut PS Data Science. Dan harapannya itu akan mengakselerasi bagaimana utilisasi data. Dan kita juga memiliki program namanya Dokter Mengabdi. Nah, di Dokter Mengabdi ini diantaranya adalah kita adalah membangun pangkalan database yang ada di desa. Dan kita sudah menyiapkan satu superkomputer dan juga server yang cukup bagus yang harapannya kita akan mengisi data-data secara inkremental setiap tahun dan tentu akan bersinergi dengan BPS. Program Mahasiswa Membangun 1000 Desa adalah implementasi kampus merdeka untuk mahasiswa belajar di luar kampus yang dikembangkan oleh Universitas Brawijaya secara mandiri. Bagi mahasiswa UB yang ingin mengembangkan potensi terjun langsung di masyarakat, program Mahasiswa Membangun Desa ini akan direkognisi pada semester antara. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Program MMDUB, Dr. Sujarwo, pada sosialisasi program Mahasiswa Membangun Desa. Nah, ini kemudian dari Forum BD1 membuat sebuah grand design kurikulum yang applicable untuk semua PS yang kita membagi ada semester 1, 2, 3, 4 itu adalah belajar di dalam kampus, lintas PS di dalam kampus, pokoknya tetap di dalam kampus 1 sampai 4. Kemudian ada semester antara yang dilaksanakan PKM di mana mahasiswa melihat realitas itu. Itu yang nanti akan kalian lakukan, yaitu implementasi per tahun 64 tahun 2022 ini. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian registrasi di MMD ini,
rekognisinya akan masuk kepada semester antara, bukan pada KRS semester genap. Jadi secara otomatis design by system registrasi itu di luar KRS semester genap, tapi direkognisi di semester antara nantinya. Kemudian 5, 6, 7 ketika saudara sudah kenal dengan realitas, sudah mulai mencicipi bagaimana interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan mitra-mitra pelaksana MD misalnya, tentu akan muncul paradigma, ya begitu ya, tentang bagaimana keilmuan itu dikembangkan, itu strengthening, itu eagerness untuk belajar karena melihat realitas juga. Nah, semester 5 kemudian saudara bisa mengarah kepada peminatan, kemudian 6, 7, 8 bisa ke MBKM dan tugas akhir. Pemirsa, Universitas Brawijaya terus mendukung inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu inovasi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UB adalah sebuah alat peraga bangun ruang matematika untuk membantu siswa SMP belajar. Alat peraga ini dinamakan Educational Holographic Fan. Saat diwawancarai dalam program Let's Talk UB TV, Maisha Kaurinisa menjelaskan bahwa teknologi ini akan menampilkan visualisasi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dengan menggunakan kipas LED. Mungkin sebelumnya untuk terkait TSRI ini atau Tanoto Research Student Award merupakan salah satu kompetisi yang diadakan oleh Tanoto Indonesia, Tanoto Foundation, di mana nantinya seluruh peserta akan diberikan ruang untuk saling berdiskusi, untuk menyalurkan ide atau gagasannya terkait dengan topik yang disediakan, di mana kebetulan di tahun 2022 kemarin Tanoto Foundation mengusung tema untuk meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia berbasis dengan teknologi. Jadi kita bisa dibilang dituntut untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia. Pemirsa, Tanoto Foundation setiap tahun menggelar Tanoto Student Research Award yang merupakan kompetisi inovasi bagi mahasiswa untuk menciptakan hasil produk penelitian yang berguna bagi masyarakat. Tahun 2022 lalu, Universitas Brawijaya memboyong 13 penghargaan Tanoto Student Research Award. Maisa Koirunima, salah satu pemenang penghargaan tahun lalu, menyampaikan bahwa ajang tersebut menjadi kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan inovasi. Mungkin sebelumnya untuk terkait TSRI ini atau Tanoto Research Student Award merupakan salah satu kompetisi yang diadakan oleh Tanoto Indonesia, Tanoto Foundation, di mana nantinya seluruh peserta akan diberikan ruang untuk saling berdiskusi, untuk menyalurkan ide atau gagasannya terkait dengan topik yang disediakan, di mana kebetulan di tahun 2022 kemarin Tanoto Foundation mengusung tema untuk meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia berbasis dengan teknologi. Jadi kita bisa dibilang dituntut untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia. Rektor Universitas Brawijaya mendorong program mahasiswa membangun 1000 desa untuk bersinergi dengan berbagai elemen baik pemerintah, industri, sektor bisnis, dan pendidikan. Program ini dirancangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, sekaligus belajar networking, leadership, dan komunikasi di tengah masyarakat. Nah, untuk tahun ini program ISMA itu melakukan merging, yaitu untuk sarjana dan vokasi, sehingga mulai tahun ini ISMA akan mengenal yaitu ISMA sarjana dan juga ISMA vokasi. Next please.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai ISMA Sarjana 2023. Next, please. Baik, untuk ISMA Sarjana sendiri, ini adalah program yang terbuka bagi semua mahasiswa, apakah itu berasal dari perguruan tinggi swasta maupun dari negeri, apakah itu merupakan perguruan tinggi yang besar atau kecil, ataukah itu perguruan tinggi yang akreditasinya, kalau kita pakai akreditasinya zaman dulu adalah A, B, dan C, atau unggul, kemudian ini ya, akreditasi yang lain ya, sekarang dengan adanya lembaga akreditasi mandiri itu. Kemudian juga kami memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke silahkan mendaftar. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau zaman dulu mahasiswa dari perguruan tinggi yang kecil misalnya, itu mungkin akan kesulitan untuk belajar di luar negeri, di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Salah satu kendalanya adalah karena tidak adanya kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia yang kecil tadi itu dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, fungsi itu di program ISMA ini adalah diambil alih oleh kementerian, di mana kerjasama itu akan dilakukan oleh dari kementerian dengan perguruan tinggi luar negeri yang terkemuka tadi. Artinya apa? Artinya sepanjang teman-teman itu merupakan mahasiswa S1 kalau untuk program sarjana, yang perguruan tingginya adalah di bawah Kemendikbudristek, maka diperbolehkan untuk mendaftar. Pemirsa, pendaftaran Indonesian Student Mobility Award atau ISMA 2023 akan segera dibuka bulan Februari ini. Program Kampus Merdeka Kemendikbudristek ini akan memberikan beasiswa selama 1 semester bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas dan industri terkemuka di luar negeri. Tahun ini Kemendikbudristek telah mensinergikan ISMA program sarjana dan vokasi seperti dijelaskan oleh Andi Rahardian Wijaya, panelis ISMA 2023 berikut ini. Nah, untuk tahun ini program ISMA itu melakukan merging, yaitu untuk sarjana dan vokasi, sehingga mulai tahun ini ISMA akan mengenal yaitu ISMA sarjana dan juga ISMA vokasi. Next, please. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ISMA Sarjana 2023. Next, please. Baik, untuk ISMA Sarjana sendiri, ini adalah program yang terbuka bagi semua mahasiswa, apakah itu berasal dari perguruan tinggi swasta maupun dari negeri, apakah itu merupakan perguruan tinggi yang besar atau kecil, ataukah itu perguruan tinggi yang akreditasinya, kalau kita pakai akreditasinya zaman dulu adalah A, B, dan C, atau unggul, kemudian ini ya, akreditasi yang lain ya, sekarang dengan adanya lembaga akreditasi mandiri itu. Kemudian juga kami memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke silahkan mendaftar. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau zaman dulu mahasiswa dari perguruan tinggi yang kecil misalnya, itu mungkin akan kesulitan untuk belajar di luar negeri, di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Salah satu kendalanya adalah karena tidak adanya
kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia yang kecil tadi itu dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, fungsi itu di program ISMA ini adalah diambil alih oleh kementerian, di mana kerjasama itu akan dilakukan oleh dari kementerian dengan perguruan tinggi luar negeri yang terkemuka tadi. Artinya apa? Artinya sepanjang teman-teman itu merupakan mahasiswa S1 kalau untuk program sarjana, yang perguruan tingginya adalah di bawah Kemendikbudristek, maka diperbolehkan untuk mendaftar. Pemirsa, penataan kawasan pedestrian di Kota Malang akan terus berlanjut di beberapa titik. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji dengan harapan penataan tersebut dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi. Setelah kayu tangan, nantinya penataan pedestrian akan berlanjut di beberapa titik seperti kawasan Pecinan dan lainnya untuk menunjang destinasi budaya di Kota Malang. Penataan pedestrian yang sedang berjalan di beberapa titik di Kota Malang akan terus berjalan. Penataan ini bertujuan untuk menata kawasan tersebut lebih bagus dan ramah terhadap kebutuhan wisatawan. Dengan penataan ini diharapkan akan mendukung perputaran dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Ya kan ini kan sudah, salah satu ini sudah dimulai dan insya Allah nanti di kawasan-kawasan tertentu nanti akan kita kuatkan ya, menjadi salah satu destinasi wisata kita yang punya kan. Okay? Pak, yang di Pecinan itu jadi pakai pedestrian yang mau dikembangkan. Yang apa? Yang di Pecinan. Pedestrian di Pecinan mau dikembangkan. Jadi Pak. Insya Allah. Di tahun ini Pak. Ke depan sih. Kalau tahun ini saya belum tahu konkretnya, tapi insya Allah ya bahwa itu nanti terus akan kita poles, akan kita kembangkan ya. Pemirsa, penggunaan vape sebagai pengganti rokok dianggap bukan solusi karena vape memiliki bahaya bagi kesehatan tubuh. Dosen paru Fakultas Kedokteran UB, Dr. Sastia Rahma mengatakan, berdasarkan beberapa hasil riset, vape memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan paru seperti bahaya merokok dan juga penyakit lain seperti pengempesan paru. Dari beberapa hasil riset dan laporan, menurut Sastia, penggunaan vape sebagai pengganti rokok bukan solusi terbaik bagi kesehatan tubuh. Keberadaan vape yang diklaim sebagai pengganti rokok bukan tanpa masalah. Berdasarkan hasil riset dan laporan, vape tetap memiliki dampak bagi kesehatan tubuh, terutama paru. Masalah kesehatan yang timbul ini menjadikan vape sebagai produk yang tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan. Ini pertanyaan bagus sekali dan pasti pemirsa di rumah banyak yang mau menanyakan hal yang sama. Jadi apakah benar vape itu berbahaya? Karena di luar sana di media sosial, mungkin di infotainment dan lain-lain dikatakan bahwa vape adalah salah satu cara untuk Anda yang ingin berhenti merokok. Padahal itu adalah salah besar ya. Jadi vape itu sama bahaya atau lebih berbahaya karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa vape itu mengandung bahan beracun yang lebih banyak daripada rokok konvensional. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.